Ya, bismillah ya, kita mulai. Ya, kemarin kita sudah layout peta rencana pembuatan Wesdam dan kolam kendali erosi tambang 1. Peta hasilnya ini. Nah, ini ternyata Mr. Chevnov itu nyoret-nyoret peta saya. Nih, coret nih. Ini dia rencana bikin jalan gitu kan. Kamu kenal nggak Chevnov? Enggak. Orang Rusia ya? Iya, Hah? Rusia adalah Oh, Rusia padahal. Soalnya namanya Chevnov, saya waktu pertama ketemu Salaman Chevnov, wah luar biasa ini. Wajahnya sih pada larang, tapi kok namanya Chevnov, wow iya, Cecep Novianto rupanya. Nggak apa itu grup. Oke ya, ini Master Chevnov bikin garis putus-putus. Jadi intinya gini, ini prinsip penting ya. Kita sibuk bikin rencana sana sini di dalam sini, tapi jalannya kemana gitu kan? Nggak ada jalan keluar kan, bingung kan? Ya sudah, Master Chevnov kirim ini PDF apa gambar ini dicoret-coret, ini hasil scan ini peta yang udah kemarin Akbar desain sama-sama, ini saya scan dicoret lah sama Chevnov dengan spidol. Ini Pak, saya minta tolong bukakan jalan. Oke siap. Cuman kan ini format PDF. Format PDF gimana caranya kita masukkan ke ArcGIS gitu kan? Ke ArcGIS ini supaya bisa diedit gitu kan? Itu persoalannya. Oke, kita jawab. Bagaimana cara ini dimasukkan menjadi tergeoreference, artinya peta PDF hasil scan. Ya, intinya yang penting scan-nya bagus ya, flat gitu. Ini kertas A3 kemarin, ini kita scan yang betul, bisa kita buka dan di georeference. Prinsipnya georeference adalah si peta itu, peta yang sudah scan dengan baik, itu kita akan digitasi dengan koordinat yang sudah sesuai, gitu ya. Jadi itulah kertas-kertas apa aja asalnya caranya kayaknya bagus, jangan foto misalnya moto miring cepret miring Pak tolong di ini ya mabok yang bikin kan nggak akan bisa gitu kan, ya bisa aja tapi kemana-mana itu udah tingkat tinggi lah. Kalau beginner ya jangan begitu-begitu amat gitu, petanya mulus-mulus aja lah ya. Iya. Nanti protesnya Pak ini saya petanya kok mencang-mencong, tolong dibantu ya karena difoto ya. Nah oke ya, sekarang kita mulai, tapi peta ini harus kita close ya, kita close si PDF ini, close aja, full close ya. Selanjutnya kita buka di Global Mapper. Nah kita mau melakukan georeference di Global Mapper. Cek dulu koordinat sistemnya, konfigurasi apakah dia masih geografik ya, geografik, no problem. Untuk memudahkan pada tapi nggak bisa, kita harus ke UTM langsung, pindahkan aja langsung ke UTM karena si peta yang PDF tadi itu UTM itu kan, kecuali peta yang kita buat itu geografik, di sini settingnya geografik gitu kan. Itu penting sekali ya, jangan sampai salah nanti begitu di register petanya kemana gitu kan, ternyata salah sistem koordinat gitu kan. Sekarang open PDF tadi yang scan Mr. Chevnov, mana ya Mr. Chevnov PDF tadi, peta coretan Chevnov ya, ketemu ya. Oke, di sini di oke langsung, oke lagi, artinya manual rectifier kan. Nah, muncul di sini gitu ya. Kita sudah upload si boundary tambang ya, boundary tambang ya. Kita
mengabaikan koordinat-koordinat yang ada di sini karena kita sudah punya batas tambang. Makanya penting sekali tadi diupload dulu batas tambang. Nanti kita yang akan georeference dengan titik-titik pojoknya yang 4 ini aja, gitu ya. Kecuali nggak ada data lain, ya kita georeference-nya lebih puyang. Ini sederhana aja, gitu kan. Jadi caranya titik 1, diperhatikan poinnya persis di garis nih, ada garis merah, posisikan di tengah antar garis ya. Kalau soal meleset sedikit wajar aja karena ini kita mendigitasi peta PDF ya. Klik di situ merah, nanti klik lagi di sini di pojok ini. Klik. Setelah klik di situ add point. Ada tulisan add point tulis. Oke, ya, 1. Sekarang titik koordinat 2. Perhatikan lagi persis di antar garis tengah. Kurang lebih lah. Klik lagi di pojok kanan atas. Ya. Add to point list. Ya, lakukan titik yang berikutnya sama. Titik 3. Titik 4. Beres? Hati-hati ya, terutama di sini jangan sampai meleset-leset. Nanti petanya miring soalnya jadinya. Oke, semua sudah kita okekan. Oke, pojok kanan ya. Oke lagi, sudah. Petanya udah teroverlay dengan tergeoreference. Kita cek batas wilayah ini, kita geser paling bawah. Kita lihat hitamnya nutup ya. Garis hitam menutup garis merah. Kita buka tutup, ini merahnya masih full. Di zoom aja. Zoom ya. Kita ingin tahu si garis hitam ini nutup nggak? Nutup ya? Oke. Ini semua nutup. Berarti si peta ini sudah tergeoreference dengan peta batas wilayah tambang gitu ya. Artinya sudah sesuai koordinatnya. Sekarang dicek koordinat sistemnya supaya betul. Oke, masih 48 ya, nggak ada perubahan apa-apa. Oke, peta coretan Chevnov ini diekspor dalam format GeoTIFF. Export raster image format ya, raster Image. ya, oke. Dalam GeoTIFF, format GeoTIFF ya. Nggak usah export bond, langsung saja. Oke. Di sini kasih nama peta Chevnov, huruf besar, peta Chevnov GeoRef, berarti udah tergeoreferensi dia, GeoRef double F gitu ya, GeoRef. Oke. Tunggu, ini agak berat, besar. Inilah fungsinya global mapper, luar biasa. Dia tuh jembatan memang, betul-betul bridge dia untuk mengatasi semua masalah tanpa masalah. Persis kayak apa? Menyelesaikan masalah tanpa masalah, persis kayak apa? Nggak tahu masa? Itu pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian kan?
Ya. Ya itu global mapper tuh kayak pegadaian, tukang gadai dia, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi kalau kita menyelesaikan masalah, muncul masalah baru. Ini kita ini, gitu ya. Oke, layer ya, layer add. Ya, tadi yang kita Chernov peta ya, peta Chernov yang geotiff ya, tip belakangnya ya. Add, yes, plug sudah nempel semua. Jadi nggak ada masalah apa-apa. Kalau sekarang kita buka tab yang layout view, dia posisinya beda kertas, gitu kan? Beda kertas, karena skalanya yang setelnya beda gitu. Tapi ya nggak masalah. Kita tujuannya hanya akan mendigitasi kembali ke data view ya. Tujuannya hanya melakukan digitasi rencana tambang yang sudah dibuat, garis putus-putus ini ya. Caranya dengan mendigitasi. Klik katalog, pilih tambang from BA ya. New save file ya. New save file. Oke. Katalog. Pilih yang ada latihan software Bambang tambang BA. Ya. New save file. Nih. Oke. Sampai. Nah, klik. Di sini kasih judul rencana jalan tambang Chernov ya, karena yang kan Chernov itu direkturnya, kita harus nurut, bikin jalan sini, oh ya nurut gitu kan. Tapi nanti kita evaluasi jalan yang dirancang Master Chernov itu apakah bisa kita pakai untuk jalan nggak? Itu yang masalahnya kan, karena orang coret kertas-kertas aja gitu, nggak ngeliat kontur. Nggak masalah. Inilah PR kita, gitu kan. Ini dirubah ke polyline. Edit, ini koordinatnya cek supaya dia posisi ke UTM, Projected Coordinate System. UTM. Di sini kita lihat WGS 1984. Short term. Next kita ke 48 short. Oke. Oke kan. Nah, sudah. Itu penting, jadi upload data koordinat itu penting sekali. Rencana jalan tambang Chernov ini kita edit feature, start editing. Oke, continue ya. Ini kita rencana tambang Chernov-nya yang tadi save file, kita klik aja, pilih. Ini di centang yang line ya. Yang paling bawah ini ada line. Kalau mau gambar ini harus si line ini harus dipilih karena kita menggambar line kan. Klik line. Sudah? Line ya. Nah, setelah line mulai digitasi. Digitasi dia polyline pertama dia akan snap. Snap tuh menuju satu titik yang nggak bergeser ya, titik tetap. Langsung aja digitasi seperti ini. Terus kita ikuti coretan yang spidol ini kan. Sampai batas tambang, karena di luar batas tambang sudah nggak ada kontur lagi, atau memang kerjanya kita sampai batas tambang. Klik terakhir di batas ini, snap. Habis itu klik kanan ya, finish cut. Finish cut. Coba. Dapat?
Enggak. Jadi, Oke. Oke ya, kita sudah masuk ke rencana jalan tambang format PDF. Ini save edit ya, stop editing stop. ya. PDF-nya di close saja, rencana tambang yang PDF, yang geotifnya mana peta coretan. Oh, kita cek Navigator ya. Oh, Oke. Udah. Jadi hanya dibutuhkan batas ini, masuk sekarang ke global mapper. Ini juga dicentang aja, buka tadi yang rencana jalan ya, rencana jalan tambang Chepnov SHP, kita buka di global. Oke, hasilnya seperti ini. tambang satu ya. Oke, selanjutnya export ke DXF, export vector leader format ke DXF, pilih, karena berikutnya akan bekerja di Surpak ya. Kasih nama yang sama aja, rencana jalan tambang Chepnov. Satu lah, kasih satu belakangnya. Oke, sekarang ke Geovia. Geovia buka lagi ke working sheet-nya di yang tadi, yang rencana tambang. Latihan software, set as work directory. Tadi DXF import DXF file to string ya. Rencana jalan Chepnov 1, pilih apply. Oke. String to DXF ya. Ke ya, string to DXF. Terus pilih ini. Sudah. Kita coba dibuka string ini ya. Rencana ya. Apa namanya? Sekarang inquiry ya, inquiry ngecek elevasinya bagaimana nih jalan ini, apakah sudah, oh masih nol juga, elevasinya masih nol. Jadi ini jalan karena coretan sederhana, digitasi, posisinya masih nol. Bagaimana kita mempunyai jalan yang mengikuti kontur gitu kan? Konturnya yang Geovia original, yang ada kontur tambang from Geovia ya, buka. Oke, coba diputar. Waduh, jalannya di bawah ya, posisi jalan di bawah. Ini harus kita ngikutin morfologi ya, si jalan ini harus ngikutin morfologi bukit ke bukit. Ini kan ada dua bukit. Nah, kita coba dengan DTM surface, DTM pass function, drag string over a DTM, DTM ya. Klik, pilih datop tambang ori. Laptop tambang ori. Ya, di sini pilih jalan yang kita akan drap. Drap itu akan kita sesuaikan elevasinya ya. Jadi pilih rencana jalan Chepnov 1. Oke. Open. Di sini interpolate new point ya. Interpolate checklist. Yang di atas disamakan, yang di bawah samakan juga, bukan tambangnya diganti sama rencana tambang, rencana jalan Chepnov 1.
Oke, apply ya. Oke. Oke, apply. Yes. Ini Z to Z, berarti apply aja. Oke. Sekarang rencana jalan tambang sudah di drag, di delete. Buka lagi rencana jalan tambang yang sudah di drag tadi. Rencana jalan Cepnov 1 ya. Putar. Ternyata dia sudah mempunyai posisi ya. Cuma ini ada lebih kan? Iya. Karena dia tidak memiliki DTM-nya lewat batas. Dibuka toolbar, klik kanan ya di layar kosong, create gitu ya, pilih classic slicing sama edit, cukup itu dulu dibukanya. Terakhir apa? Hah? Terakhir. Toolbar, Terakhir apa? edit, Pilih. Oke. create classic slicing. Oke. Sudah punya. Titik ini kita harus hapus. Ya, ini pilih delete point. Delete point, pilih satu titik ini aja. Tes, dah. Ini saya ulang. Pilih delete point. Paling bawah, jangan di mana-mana, yang paling bawah ini. Diklik langsung karena kita mau delete satu titik aja. Oke? Yang bawah, Pak. Ya, paling bawah. Selanjutnya SF, karena dia sudah dipotong satu. SF, enter, apply, yes. Oke, ini sudah punya jalan Cepnov, rencana jalan Cepnov ya. Sekarang jalan ini harus dievaluasi, kemiringannya memadai nggak. Jadi prinsipnya jalan itu, jalan tambang itu maksimal itu 8%. Yang dimaksud 8% itu adalah 8 meter ketinggian, kenaikan atau turun ya pada jarak 100 meter, berarti 8/100 gitu kan. Nah, kalau di atas 8 itu bukan jalan tambang, itu terlalu berat. 8% pun itu udah maksimal gitu ya. Bahkan jalan tambang ada yang 15%. Nggak tahu nih, Cepnov ini bikin jalan mau berapa persen, nggak ngerti kita ya. Kita lihat. Persoalannya itu, kalau misalnya jalan terlalu nanjak, bukan jalan tambang namanya. Jalan apa itu? Jalan tanjakan. Jalan motocross misalnya. Motocross itu off-road gitu ya. Ya, kalau tukang motocross seneng dia pakai jalan nanjak-nanjak gitu kan. Tapi kalau jalan tambang nggak bisa. Ini kita close kontur, bukan close ya, kita centang view-nya. Di sini pojok bawah ada angel. Ya, pojok bawah ada angel. Pilih dia ke percentage. Ya, percentage. Oke. Apply ya. Tujuannya kita ingin tahu persen, berapa persen sih jalan. Digitasi aja dengan line. Ya, pilih line, digitasi aja langsung. Paling ujung. Oh, point dulu. Sorry, point dulu. Point dulu. Centangnya agak di luar ya, supaya persis di ujung batas ini ya. Nah, dia udah tercentang ya. Yang ujung juga, Pak. Selanjutnya line. Lihat. Di bawah ada angka. Di bawah yang tadi presentasi kita lihat ada angka 14, 13, 11. Ini udah terlalu besar. Nanjak nih. Oh. Kalau plus dia nilainya berarti nanjak 15%, 9%. Nah, sampai sini baru 9% nih. 9%. Sebaiknya kita ulang. Ando ya. Stringnya ganti 2.
supaya membedakan dengan jalan Chevnov yang string 1 warna putih ini kan. Diulang lagi ke poin, digitasi. Sebentar kita maghrib, isya ada azan, kita off sebentar. Oke, kita perhatikan yang ada tanda persen. Jalan ini tadi udah dibahas 8%, ini 14, 13. Coba di posisi 9 klik ya. Itu berarti kita snap di 9 derajat. 9%, sorry. 9,8. 9-nya nggak ada sih, 9,95 ya. Oke, klik. Terus ketemu 8, 7, 6, 4. Turun tuh jalan. Ketemu 2, 1. Wih. Oh, ini memang turun bukit. Nggak apa-apa, kalau masih seperti itu masih oke lah. Oke, klik di 2,67 ya, di 2,67. Lanjut naik. Nah, ini baru jalannya turun. Minus 4 ini berarti jalan turun, menurun. Habis menurun terus naik nih pasti. Wah, berat sekali. Coba di level 0%, kurang lebih di 0 ya. Diklik langsung tuh ya. Jadi kita punya line baru. Waduh, ini 36%, 37. Jelas nggak mungkin ini jalan dilewati kendaraan. 37 meter ketinggian pada jarak 100 meter. Itu motor cross aja kebalik itu. Kacau yang jalan. Kebalik dia jumpalitan. 37%. Luar biasa itu. Kita lihat aja. Terus lanjut 38. Di 38 ya. Mulai turun 19, 17. 12%, klik 12. Coba lagi 10 minus, berarti ke arah ini makin menurun ya. Di 12,5 minus turun, klik ya. Di 8 naik 8%. Nah, di 8 klik 8,8 ya. 16, 13, 11. Oke, akhirnya di 4. Nah, di 4 klik ujung 4 ya. Oke, setelah klik escape, pencet escape di keyboard, SF ya, SF, enter. Lihat jalannya diputar seperti apa. Ini yang berat, ini nggak mungkin angkutan naik yang 38% ini. Waduh, berarti kalaupun ini mau dipotong rata, seperti ini bisa, cuman beberapa potong banyak gitu kan, akhirnya nggak bisa kerja karena cuma buang OB aja atau motong cut jalur jalan ini yang begitu besar gitu kan. Nanti keburu bangkrut tambangnya, ngurusin bikin jalan gitu kan. Sekarang cari alternatif jalan.